Coba deh kalian bayangin, kalian lagi duduk santai, terus tiba-tiba ada suara ledakan yang luar biasa keras. Saking kerasnya, suaranya itu nyebrang lautan dari Indonesia sampai kedengaran di benua Afrika. Halo semuanya, selamat datang. Di paparan kita kali ini kita bakal ngebahas salah satu kekuatan alam yang paling menakjubkan, tapi sekaligus paling mengerikan dalam sejarah umat manusia. Ini tuh bukan sekedar cerita soal satu gunung meletus ya. Ini adalah kisah epik tentang sebuah entitas raksasa yang hidup, hancur berkeping-keping, tapi bisa bangkit lagi dari dasar samudra. Nah, buat ngebahas semua itu, kita udah bagi perjalanan Krakatau ini ke dalam 5 babak utama. Mulai dari mengenal apa itu kompleks Krakatau, bencana mahadahsyat di tahun 1883, proses lahirnya anak Krakatau, tragedi tsunami senyap tahun 2018, sampai ancaman yang masih mengintai kita saat ini. Oke, langsung aja kita mulai. Bagian pertama, mengenal kompleks Gunung Krakatau, The Sleeping Giants. Biar kalian kebayang skalanya, sejarah Krakatau ini ngebentang lebih dari 1.500 tahun. Coba perhatiin timeline ini. Ada lompatan-lompatan besar dari catatan kuno tahun 416 Masehi, kiamat kecil di 1883, kelahiran baru di 1927, sampai malapetaka di tahun 2018 kemarin. Ini jadi bukti nyata kalau Krakatau itu bukan cuma kejadian sekali lewat. Dia itu entitas lintas generasi yang terus-terusan ngebentuk ulang geografi dan sejarah kita. Tapi sebelum kita ngomongin daya hancurnya, kita harus lurusin dulu nih apa yang kita maksud dengan Krakatau. Lokasinya ada di Selat Sunda, tepat di antara Pulau Jawa dan Sumatera. Dan beda sama yang mungkin banyak orang pikirin, aslinya Krakatau itu bukan cuma satu puncak gunung tunggal yang berdiri sendirian. Sama sekali bukan. Krakatau adalah sebuah kompleks vulkanik yang super dinamis, yang punya lebih dari satu titik letusan. Ibaratnya ini tuh sebuah sistem raksasa yang saling terhubung. Lanjut ke bagian 2, bencana mahadahsyat 1883, The Day the Earth Shattered. Sekarang kita mundur ke akhir abad 19, masa di mana dunia benar-benar belum siap sama sekali. Tepat di tanggal 27 Agustus 1883, letusan paling merusak dalam sejarah manusia mencapai puncaknya. Bayangin, sebagian besar tubuh kompleks Krakatau itu hancur total dan runtuh ke laut. Dan buat ngebayangin seberapa gila energi ledakannya, balik ke contoh awal tadi, bayangin kalian lagi cuci piring di Afrika, dan kalian dengar suara dentuman meriam super keras dari benua lain. Gelombang suara letusan ini bahkan ngelilingin bumi sampai berkali-kali. Benar-benar di luar nalar. Nah, efek dari runtuhnya tubuh gunung raksasa itu langsung nyiptain monster baru di lautan. Sebuah tsunami raksasa yang tingginya diperkirakan nyentuh angka 40 meter. Wah, 40 meter teman-teman. Coba bayangin ada dinding air gelap setinggi gedung pencakar langit belasan lantai yang melaju kenceng banget ke arah pesisir yang penduduknya sama sekali nggak tahu apa-apa. Dan dampaknya angka ini benar-benar berat buat disebutin. Lebih dari 36.000 jiwa hilang seketika akibat letusan dan hempasan gelombang raksasa itu. Di zaman ketika telegraf baru aja mulai ngehubungin berbagai belahan dunia, angka kematian segede ini langsung bikin syok umat manusia secara global. Ini bukan lagi sekedar bencana lokal di Indonesia, tapi udah jadi trauma kolektif dunia. Parahnya lagi, efeknya nggak berhenti di pesisir aja. Jutaan ton abu vulkanik kelempar ke udara sampai nutupin atmosfer global. Dunia benar-benar berubah saat itu. Terjadi perubahan iklim sementara yang sangat drastis, suhu bumi mendadak dingin. Bahkan, langit di Eropa dan Amerika berubah jadi kemerahan layaknya darah. Pemandangan yang surrealistis banget, sampai-sampai banyak orang saat itu yakin kalau kiamat beneran udah datang. Matahari pun kelihatan merah membara dari berbagai benua yang berbeda. Masuk ke bagian 3, lahirnya anak Krakatau, The Reborn. Oke, setelah amarah di tahun 1883 itu merenda, lautan kembali tenang kan? Dunia ngira sang monster ini udah tidur untuk selamanya. Tapi sejarah ternyata punya plot twist. Di tahun 1927, di lokasi yang persis sama, tiba-tiba muncul aktivitas vulkanik baru yang ngerobek permukaan laut di bekas kaldera yang udah hancur tadi. Entitas baru ini dinamain anak Krakatau. Jadi dia secara harfiah benar-benar lahir dari sisa-sisa kehancuran, menembus air laut, dan nyapa dunia modern. Coba kita lihat perbandingan fisik yang drastis ini, biar makin jelas. Sebelum kiamat 1883, kompleks ini punya 3 puncak utama, Rakata, Danan, dan Perbuowatan. Tapi setelah 1927, wujud itu hilang semua, digantiin sama satu kerucut aktif yang benar-benar baru, yaitu si anak Krakatau ini. Dan ngerinya, dia itu konstan nyemburin material vulkanik. Jadi, tubuhnya itu makin tinggi dan makin besar seiring berjalannya waktu. Bagian 4, tragedi tsunami senyap 2018, History Repeats. Kita maju ke era modern.
di mana satelit dan sensor seismik udah ada di mana-mana. Tapi, si anak ini rupanya nurun sifat bapaknya yang kelam dan gak ketebak. Menjelang akhir tahun, tepatnya 22 Desember 2018, sejarah ngebuktiin kalau dia bisa berulang. Bagian yang lumayan gede dari tubuh anak Krakatau tiba-tiba longsor gitu aja ke dalam laut, yang otomatis mangkas ketinggian dan ngubah bentuknya secara instan. Dan bagian paling mengerikan dari kejadian ini adalah datangnya apa yang kita sebut tsunami senyap. Kenapa dibilang senyap? Karena tsunami ini murni dipicu sama longsoran tubuh gunung ke air, bukan karena gempa tektonik. Nah, karena nggak ada gempa, nggak ada satupun sistem peringatan dini yang bunyi. Gelombang raksasa itu langsung ngehantam pesisir Banten dan Lampung secara tiba-tiba di malam hari, ngerenggut ratusan nyawa. Ini benar-benar nampar kita dan nunjukin betapa rentannya sistem prediksi bencana yang kita punya. Bagian kelima, bagian terakhir kita, ancaman Krakatau saat ini, living with the beast. Ya kita kan nggak mungkin mindahin daratan kan? Sementara ada jutaan orang yang hidup berdampingan sama cincin api ini. Jadi gimana kondisi sekarang? Saat ini, setiap tarikan napas Krakatau itu diawasin 24 jam penuh sama PVMBG. Dan area itu dijadiin zona terbatas demi keamanan. Tapi di balik ancaman yang selalu ngintai, situs ini ternyata jadi laboratorium alam kelas dunia yang super penting. Para ilmuwan datang buat neliti suksesi ekologi di sini. Mereka ngamatin gimana sih benih kehidupan itu bisa muncul lagi dan ngambil alih tanah yang tadinya mati total. Ngebuktiin bahwa kadang kehancuran mutlak itu justru ngasih jalan buat sebuah awal yang baru. Dari semua bahasan kita kali ini, warisan atau pelajaran terpenting dari Krakatau bisa kita rangkum ke dalam 3 poin. Pertama, kita benar-benar harus ngakuin secara rendah hati kalau alam itu punya kekuatan absolut yang bisa sangat menghancurkan. Kedua, kita harus sadar sama dinamika gunung berapi di Indonesia yang super aktif, rapuh, dan selalu berubah. Dan yang ketiga, ini yang paling krusial, kita nggak boleh lengah. Memprioritaskan mitigasi dan pemantauan ketat itu bukan sekedar pilihan, tapi syarat mutlak buat kita bisa bertahan hidup. Dan ini ngebawa kita ke satu pertanyaan penting buat direnungin bareng-bareng. Kayak yang udah kita bahas, anak Krakatau tuh nggak mati. Dia cuma lagi ngumpulin kekuatannya lagi. Dia terus tumbuh, makin tinggi, dan berubah tiap harinya. Berbekal fakta kalau sejarah selalu punya cara buat berulang, pertanyaannya, dengan semua teknologi dan pelajaran berharga dari masa lalu yang kita punya sekarang, apakah kita benar-benar udah siap kalau suatu saat nanti raksasa ini kembali terbangun dari tidurnya? Terima kasih banyak udah ngikutin eksplorasi kali ini. Teruslah kritis, teruslah belajar, dan sampai jumpa di paparan kita selanjutnya.